Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarak dari kelas 11 IPA 2. Akan membacakan surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, artinya dan kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhayyiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jagalah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan, dan jagalah yang terang. Sekitarnya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Kandungannya: pertama, Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab sebelumnya. Kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab sebelumnya. Ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu, memutuskan perkara mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu Alkitab, untuk masing umat. Yang kelima, jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadi kita satu umat, akan tetapi Allah justru membagi kita menjadi berbagai umat untuk menguji keimanan kita, siapa yang taat dan siapa yang tidak. Yang keenam, perintah untuk berlomba dalam kebaikan. Yang ketujuh, hanya kepada Allah lah kita kembali. Yang kedelapan, kelak apa yang sudah kita lakukan akan diperlihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungannya: pertama, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, jika kita boleh tidak mentaatinya. Ketiga, apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan
hadis, kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.